Yo, what's up? So welcome back to Laksana FM di Laksana Rangkuman Audio, tempat kalian bisa belajar UTBK, TKA, SMA, dan persiapan masuk PTN hanya dengan dengerin podcast saja ya guys. Hanya kayak dengerin podcast saja guys. Balik lagi dengan aku, Laksana. Instagram aku di @laksana.utbk. Dan aku bersyukur banget ya, alhamdulillah bisa berhasil tembus UGM jalur UTBK dengan skor 721. Sekarang aku udah semester 3 ya, dan aku habis UAS ya, aku habis ujian akhir semester. Ini masih di UGM nih aku guys ya, di Fakultas Psikologi. Jadi mata kuliah metode penelitian kuantitatif lumayan susah, lumayan lah. Dan bentar lagi liburan. Oke. Dan ya, sekarang aku bikin konten edukasi gratis untuk bantu 100.000 orang tembus PTN. Dan mungkin kalau kalian lagi nungguin rekaman rangkuman materi audio ya, materi UTBK. Aku sadar aku masih lama belum upload untuk materi ya, tapi tenang aja, bentar lagi udah liburan. Ya, aku tanggal 19 udah libur. Dan itu aku udah bilang ke Kak Haidar tuh, Haidar, aku bakal rekaman rangkuman audio UTBK besok pas liburan, tiap hari aku bakal rekaman gitu. Aku udah bilang ke Kak Haidar guys ya. Jadi aku bakal rekaman login ya 7 subtes UTBK materi guys ya. Buat kalian yang udah nungguin, tenang aja guys, aku udah nyiapin ya, aku udah bersiap nih, udah scripting, tinggal direkaman besok ya kan. Dan gitu sih guys ya, jadi tungguin aja. Nah, untuk sekarang aku mau ngebahas pengalaman aku tentang UTBK yang bisa yang bisa ngasih kalian insights juga, wawasan juga. Dan menurutku ini cerita yang lumayan penting gitu guys, karena kayak UTBK tuh bukan cuman tentang materi doang gitu, bukan cuman tentang materi aja ya. Itu juga tentang gimana kita mempersiapkan mental, mempersiapkan fisik, mempersiapkan jasmani dan rohani kita gitu ya. Gitu guys. Jadi ada banyak aspek selain belajar soal, selain belajar materi, dan itu juga sangat penting ya guys. Nah, di sini aku mau nyeritain tentang pengalaman aku ya, yaitu adalah H-1 UTBK, kepala aku pusing, badan aku lemas ya. Aku berharap ini nggak terjadi di kalian, tapi aku bakal cerita nih ya, dengan harapan kalian bisa belajar gitu dari cerita aku ya. Jadi gini guys ya, aku tuh belajar UTBK itu tuh udah dari 1 tahun lebih ya, dari kelas 11 ya. Aku udah belajar UTBK tuh dari kelas 11 akhir, karena aku yakin gak bakal tembus SNBP, aku gak bakal eligible SNBP. Ya udahlah, fokus UTBK aja gitu kan. Dan di sini aku belajar tiap hari gitu. Awalnya aku belajar ya cuma 30 menit sehari ya guys. 30 menit. Ya belum lama ya, tapi lama-lama aku naikin. Ya aku naikin. Sampai deh akhirnya aku belajar 4 sampai 5 jam sehari. Itu pas udah hamin 5 bulanan lah, hamin 5 bulanan. Aku belajar 4 sampai 5 jam sehari. 4 sampai 5 jam. Dan di sini alhamdulillah banget ya guys. Pas hamin 3 bulan itu tuh, hamin 3 bulan UTBK, nilai aku tuh udah bagus. Alhamdulillah banget ya. Udah stabil di 600 sampai 650. Ya itu aku ngelihat ranking di tryoutnya kan. Wah, udah lumayan aman nih insya Allah gitu kan. Wah, aku waktu itu tuh kayak emang sih agak-agak ada takutnya, tapi kayak udah tenang aja, kayak ya udahlah. Kan udah nilainya juga udah bagus nih pas tryout gitu kan, udah stabil juga kan. Tapi tekanannya tetap ada gitu kan. Nah, tapi ya guys, tekanannya itu tuh baru terasa pas hamin 1 banget. Ya pas hamin 1 banget nih aku kayak baru nyadar banget ya, kayak nyadar banget kayak, aduh nih UTBK nih bener-bener besok banget loh ini UTBK. Ini kayak persiapan aku selama 1 tahun lebih. Ini besok gitu hari penentuannya. Dan mungkin ya guys, ini tuh kayak bikin aku tertekan banget. Sampai aku tuh kayak pusing dan aku lemes banget gitu kan. Mau ngapa-ngapain tuh kayak rasanya tuh kayak susah banget gitu guys ya. Dan aku kayak ngerasa kayak takut, jadi tambah takut lagi guys, kayak aduh ini besok banget nih UTBK dan aku hamin 1-nya pusing. Jangan sampai lah pusingnya ini sampai besok gitu. Jadi kayak bayangin aja guys, posisinya sebingung apa waktu itu aku. Kayak aduh UTBK besok dan aku waktu itu pusing. Nah akhirnya guys,
aku minta doa restu gitu. Aku minta doa restu ke orang tua aku ya. Dan alhamdulillah banget nih ya. Terus tiba-tiba habis itu langsung pusingku hilang dan aku ngerasa tenang gitu. Aku nggak takut lagi. Gitu guys. Aku bener-bener ngerasa kayak habis minta doa restu tuh ya kayak ya udah, oke, udah gitu kan, kayak kok rasanya jadi tenang banget gitu kan. Habis itu aku udah malamnya tuh ya udah, aku santai-santai kan, relax gitu kan. Biar besoknya udah tinggal berangkat aja gitu. Nah, di sini guys, ya. Menurut aku ya, ini adalah salah satu pelajaran yang bisa kita ambil ya guys. Nah, salah satu cara biar kita bisa lebih tenang untuk ngadepin UTBK, itu kita bisa ya cerita dan minta doa restu ke orang terdekat. Ya bisa keluarga, bisa temen, siapapun itu ya. Atau kalau misal nih kita nggak tahu orang terdekatnya siapa gitu, nggak ada orang deh yang misal nggak ada orang yang bisa kita ceritain gitu. Nah, ingat aja guys, kita tuh selalu ada Tuhan ya guys. Jadi kita bisa selalu berdoa ya guys. Nah, itu bisa banget ya guys, bisa banget untuk bikin kita jadi tambah tenang ya, bisa tambah tenang, bisa tambah oke ngerjainnya. Ya, ini real story ya, cerita pribadi. Dan aku yakin banyak juga teman-teman yang juga memiliki pengalaman yang sama gitu. Nah, terus guys, menurut aku juga pesan moral, pembelajaran lain yang bisa kita ambil adalah di sini kita tuh juga bukan harus jaga materi aja ya, bukan cuma jaga materi, jaga jaga latihan soal gitu kan. Kita tuh juga harus jaga kesehatan juga guys, karena ya kita bukan mesin gitu kan, kita manusia, bisa sakit. Dan juga ya, mau sepinter apapun kita ya, kalau misal ya di hari H nih, mohon maaf banget nih, fisik kita misal lagi kurang fit gitu, lagi nggak enak badan, itu jelas bakal memengaruhi performa kita. Karena coba deh guys, aku juga pernah dulu kan try out pas lagi pusing, try out pas lagi pilek gitu. Dan itu memang jadi lebih susah gitu, lebih susah untuk ngerjainnya, untuk mikirnya gitu. Ya, makanya aku berdoa semoga nggak ada yang besok pas di hari H badannya kurang fit ya. Jadi aku harap semuanya sehat ya, amin ya. Semoga semuanya pas hari H, semua yang dengerin ini ya, semua pejuang PTN pas hari H besok badannya fit ya, dan juga bisa lancar ngerjainnya gitu guys ya. Karena itu bener-bener sengaruh itu ya, bener-bener sengaruh itu. Nah, terus apa nih yang harus kita lakuin nih guys ya? Ya yang jelas nih, jelas banget nih, jangan lupa istirahat ya. Jangan lupa makan tepat waktu ya. Kalau aku pribadi, aku tuh dulu tuh sering lupa makan, akhirnya pusing gitu. Terus juga minum yang cukup, nah itu penting banget. Nah, ini juga penting nih, tidur yang teratur ya guys. Tidur yang teratur. Jadi dulu tuh bahkan pas hari hari-hari UTBK itu tuh aku tidurnya teratur banget. Kalau nggak salah ya, tidur jam 9, bangun jam setengah 5 apa ya gitu. Ya, tidur jam 9, bangun jam setengah 5. Aduh sorry, by the way nih guys, aku nih suka garuk-garuk hidung karena hidungku tuh sering gatel. Kalau lagi ngomong tuh sering gatel hidungku. Sorry. Gitu ya guys. Gitu. Itu sangat-sangat penting banget ya guys. Karena kita manusia ya, bukan mesin. Dan juga hal lain yang perlu diperhatiin adalah untuk stay humble ya guys. Kita jangan sombong, jangan ngerendahin orang lain ya, karena kita tuh balik lagi ya, cuman manusia, kita manusia ya. Semua itu kehendak Tuhan gitu guys. Jadi kita tuh harus tetap stay humble aja sih ya. Aku ngerasa itu tuh bener-bener penting banget untuk kita tetap stay humble, karena sorry jatuh mic-ku. Untung nggak apa-apa. Karena kita nggak tahu nih di hari H itu bakal kayak gimana gitu. Dan juga nih ya guys, ya aku tahu pasti tekanan untuk UTBK itu tuh tinggi banget gitu tekanannya. Ya aku juga pernah ngerasain jadi pejuang PTN kayak gimana rasanya. Nah cuman nih ya guys, aku mau berpesan, terlepas nanti besok kalian lulus atau nggak lulus di UTBK, di ujian mandiri, di
PTN gitu kan. Nah, aku mau bilang kalau aku tetap bangga banget sama kalian, sama perjuangan kalian terlepas lulus gak lulus, karena aku tahu kalian pasti udah sangat berharap dan sangat mempersiapin ya untuk UTBK. Kalian udah sepeduli itu sampai nonton video ini, sampai dengerin audio ini sampai selesai. Dan yes, aku sangat bangga terlepas hasilnya kayak gimana besok. Dan ya, thank you so much untuk yang udah dengerin podcast hari ini. Singkat aja, tapi tapi ku harap ini bisa bermanfaat banyak buat kalian semua. Dan tungguin rekaman subtes UTBK ke depannya materi. Semangat!